Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Rahmatodansi dengan NIM 2410951012 dari kelas Teknik Elektrode. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal UAS Elektronika nomor 4, yaitu tentang tugas besar saya, yaitu kontrol perangkap binatang. Di sini saya berasal dari kelompok 4 dengan teman saya, anggota kelompoknya yaitu Nabila Rahmazia Putri dengan NIM 2410951016. Eh, Pada kontrol perangkap binatang ini, saya menggunakan beberapa sensor, yaitu diantaranya ada sensor touch, sensor sound, sensor gas, sensor infrared, sensor vibration, dan juga sensor analog. Baiklah, eh, mari kita bahas satu persatu sensor yang saya gunakan ini, dimulai dari sensor touch. Yang pertama yaitu adalah sensor touch, yang dimana sensor touch ini adalah berfungsi untuk mendeteksi adanya sentuhan yang yang terjadi pada perangkap binatang ini. Sensor ini terletak di dekat umpan, yaitu di bagian pangkal perangkap. Pada sensor touch ini, saya menggunakan VCC atau phase sumber sebesar 5 volt, yang mana nanti akan menghasilkan output sebesar 5 volt. Selanjutnya, output ini akan menjadi V-input pada rangkaian yang akan masuk menuju ke kaki non-inverting dari buffer atau voltage follower. Yang dimana rumus pada rangkaian voltage follower ini adalah V output sama dengan V input. Rumus untuk mendapatkan AV pada voltage follower ini adalah V sama dengan V output per V input sama dengan plus 1. Di sini V input akan masuk ke kaki non-inverting dari op-amp voltage follower dan akan menghasilkan output sebesar 5 volt, di mana output ini akan masuk menuju ke kaki basis transistor, tetapi melalui hambatan sebesar 10 kilo ohm terlebih dahulu. Untuk tegangan yang akan dihasilkan oleh uh, kaki basis transistor menuju ke basis emitter ini adalah VBE dengan nilai 0,78 volt, yang dimana nilai ini sudah bisa mengaktifkan transistor kita. Apabila transistor sudah aktif, maka power supply yang bernilai 15 volt ini akan bisa mengaktifkan relay, yaitu dengan cara arus mengalir ke relay, lalu menuju ke kaki kolektor, menuju ke transistor, dan menuju ke kaki emitter, lalu ke ground. Apabila relay sudah aktif, maka uh, rangkaian looping kita ini akan menjadi tertutup, sehingga switch akan menutup rangkaian kita ini dan membuat motor akan menjadi hidup dan gerbang akan menjadi tertutup. Di sini kita menggunakan logic state 1, yang dimana artinya di sini berarti sensor kita sudah hidup, sehingga membuat gerbang menjadi tertutup dan motor kita menjadi aktif. Sensor yang kedua yang saya gunakan yaitu adalah sensor suara atau sound sensor, yang dimana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suara binatang yang akan masuk ke dalam perangkap binatang kita. Pada sound sensor ini saya menggunakan input menggunakan power supply sebesar 10 volt, yang dimana nanti output yang akan dihasilkan yaitu adalah sebesar 5 volt. 5 volt ini adalah nantinya yang akan menjadi V-input pada rangkaian kita. Lalu V-input ini akan masuk ke dalam kaki non-inverting dari voltage inverting follower, yang dimana nanti akan menghasilkan output sebesar 10 volt. Nah, untuk kaki invertingnya itu akan mengalir menuju ke kaki emitter, namun melalui hambatan sebesar 10 kilo ohm terlebih dahulu sebelum masuk ke ground. Nah, untuk rumus mencari Vout pada op-amp non-inverting follower itu yaitu adalah dengan menggunakan Vout sama dengan RF per Rin ditambah 1 dikali Vin. Yang dimana RF kita adalah bernilai 10 kilo ohm, per Rin kita adalah 10 kilo ohm, 10 per 10 adalah 1, ditambah 1 sama dengan 2. 2 dikali dengan V input 5, maka akan menghasilkan V output sebesar 10 volt. Selanjutnya, setelah mendapatkan output pada op-amp, selanjutnya kita akan masuk ke dalam uh,
kaki transistor basis, yang dimana sebelum masuk ke kaki transistor basis ini, kita akan melewati hambatan sebesar 10 kilo ohm terlebih dahulu. Untuk tegangan yang dihasilkan pada kaki basis menuju ke kaki emitter itu adalah sebesar 0,81 volt. Ini mana untuk mengaktifkan basis transistor ini kita hanya membutuhkan V lebih besar dari 0,6 volt. Ini mana PBE kita sudah besar dari 0,6 volt dan menyebabkan transistor kita menjadi aktif. Apabila transistor sudah aktif, maka power supply sebesar 12 volt ini akan mengalir menuju ke relay, lalu ke kaki kolektor, menuju ke transistor, menuju ke kaki emitter, lalu ke ground. Dan juga dia akan mengalir menuju ke transistor melalui uh, hambatan sebesar 220 kilo ohm, di mana nanti dia akan mengalir menuju ke kaki basis transistor. Apabila relay sudah aktif, maka switch akan menutup rangkaian ini sehingga akan menyebabkan motor hidup dan gerbang menjadi tertutup. Yang ketiga, sensor yang saya gunakan yaitu adalah sensor analog, yaitu sensor jarak, di mana sensor jarak ini berfungsi untuk mendeteksi hewan yang akan masuk ke dalam pintu gerbang perangkap kita. Di mana di sini saya menggunakan sensor analog dengan nilai sebesar 50 volt dengan menggunakan sumber tegangan 8 volt dan akan menghasilkan output sebesar 2,47 volt, di mana tegangan ini akan menjadi tegangan input pada rangkaian kita yang akan masuk ke dalam kaki non-inverting dari detektor non-inverting dengan VRF sama dengan plus, yang dimana pada op-amp ini apabila V input lebih besar dari VRF, maka hasilnya yaitu plus V saturasi. Namun apabila V referensi lebih besar dari V input, maka akan menghasilkan minus V saturasi. Untuk mendapatkan output pada detektor non-inverting VRF sama dengan plus, maka rumus V out-nya itu adalah plus minus PS dikurang 1. Nah, eh, pada kaki inverting dari op-amp detektor non-inverting ini akan menghasilkan tegangan sebesar plus 2,10 volt, yang dimana tegangan ini akan menjadi tegangan referensi pada rangkaian kita ini. Selanjutnya, output yang dihasilkan yaitu adalah sebesar 14 volt, yang dimana nanti akan masuk menuju ke kaki basis transistor melewati resistor sebesar 10 kilo ohm. Dan untuk tegangan yang dihasilkan pada kaki basis menuju emitter adalah sebesar 0,90 volt. Yang mana artinya ini tegangan VB ini sudah bisa mengaktifkan transistor kita. Apabila transistor sudah hidup atau sudah aktif, maka power supply sebesar 12 volt ini akan mengalirkan arus menuju ke relay, lalu menuju ke kaki kolektor, masuk ke transistor, masuk lagi ke emitter, dan berakhir ke ground. Apabila relay sudah aktif, maka looping ini akan menjadi tertutup. Switch akan menutup rangkaiannya dan akan membuat lampu serta motor ini akan menjadi aktif sehingga lampu menjadi hidup dan motor akan membuat gerbang menjadi tertutup. Untuk mendapatkan V-out pada rangkaian fixed bias ini pada transistor ini dapat dicari dengan menggunakan rumus V-out sama dengan AOL dikali Vin dikurang V referensi. Yang keempat, sensor yang saya gunakan yaitu adalah sensor gas, di mana sensor gas ini terletak di dinding perangkap kita yang berfungsi untuk mendeteksi adanya gas atau CO2 pada darah hewan yang masuk ke dalam perangkap binatang kita ini. Sensor gas ini juga berfungsi untuk merespon CO2 yang dihasilkan oleh hewan yang masuk ke dalam perangkap binatang kita ini, lebih tepatnya itu hewan tikus. Pada sensor gas ini, saya menggunakan sumber atau power supply sebesar plus 5 volt, di mana nanti akan menghasilkan tegangan input sebesar 5 volt yang akan masuk ke dalam kaki non-inverting dari op-amp differential amplifier, yang dimana sebelum masuk ke dalam kaki non-inverting op-amp, maka akan melewati terlebih dahulu yaitu hambatan sebesar 10 kilo ohm. Yang dimana pada differential amplifier ini V input sama dengan V1, sedangkan V2 sama dengan 0. Lalu untuk V inputnya ini sebesar 2
10 kilo ohm. Selanjutnya pada kaki inverting op amp ini akan mengalir hambat arus menuju hambatan sebesar 10 kilo ohm sebelum masuk ke ground. Selanjutnya, output yang akan dihasilkan dari op amp ini adalah sebesar 5 volt, yang dimana ini dapat kita temukan jawaban V outputnya ini adalah dengan menggunakan rumus V output sama dengan V 0 dikali non inverting dikali V 0 inverting, didapatkan V output dari non invertingnya itu adalah 5 dan V output dari invertingnya itu adalah 0. Sehingga didapatkan adalah V outputnya adalah sebesar 5 volt. Selanjutnya setelah mendapatkan V outputnya, kita akan masuk ke dalam kaki basis dari transistor, yaitu sebesar melalui hambatan sebesar 10 kilo ohm dan akan menghasilkan tegangan VBE yaitu sebesar 0,78 volt, yang dimana tegangan ini sudah bisa mengaktifkan transistor self bias kita. Setelah transistor sudah aktif, maka V sumber dari rangkaian kita ini juga sudah bisa mengalirkan arus menuju ke resistor dengan hambatan 10 ohm, lalu menuju relay, menuju ke kaki kolektor, menuju transistor, menuju ke kaki kolektor, dan berakhir ke ground. Apabila relay kita sudah aktif, maka switch akan berubah menjadi tertutup atau switch off, sehingga rangkaian kita akan menjadi tertutup dan akan membuat lampu serta motor kita menjadi aktif. Sehingga apabila rangkaian kita sudah menjadi tertutup, lampu akan menyala seperti yang ini, nah, dan motor akan hidup sehingga menyebabkan lampu dan motor sama-sama aktif dan akan membuat ventilasi terbuka. Selanjutnya, sensor yang keempat yaitu adalah sensor vibration, di mana sensor vibration ini berfungsi untuk mendeteksi adanya getaran yang terjadi pada kontrol perangkap lunak kita ini. Di sini kita menggunakan logic state-nya itu ada satu. Apabila logic state-nya 1, maka ada getaran, dan apabila logic state-nya 0, berarti tidak ada getaran. Di sini kita menggunakan adanya getaran, sehingga kita menggunakan logic state 1. Di sini output yang dihasilkan adalah sebesar 5 volt, di mana output ini akan menjadi V input dari rangkaian kita yang akan masuk ke dalam kaki non-inverting dari amplifier ini. Sehingga nanti akan menghasilkan output sebesar 5,5 volt juga. Tegangan V input ini akan masuk ke dalam kaki non-inverting dari amplifier ini, dan pada kaki invertingnya ini akan mengalir arus menuju ke hambatan sebesar 10 kilo ohm lalu mengalir ke ground. Pada rangkaian non-inverting amplifier ini, untuk mendapatkan outputnya, kita bisa menggunakan rumus RF2 per Rin2 tambah 1 dikali V input, yang dimana RF2 kita bernilai 1 kilo ohm, Rin kita bernilai 10 kilo ohm, berarti 1 per 10 dengan 0,1 ditambah 1,1 dikali 5, yaitu akan mendapatkan nilai sebesar 5,5 volt. Selanjutnya, output akan mengalir menuju ke kaki basis transistor, yang dimana akan melewati hambatan sebesar 10 kilo ohm terlebih dahulu dan akan menghasilkan tegangan pada kaki VBE dengan besar tegangan yaitu 0,80 volt, yang dimana untuk mengaktifkan transistor V-nya harus lebih besar dari 0,6 volt. Di sini tegangan VBE kita sudah lebih besar dari ketentuan sehingga akan menyebabkan transistor kita menjadi aktif. Power supply akan mengalirkan arus menuju ke relay, lalu masuk ke kaki kolektor, lalu masuk ke transistor, masuk ke kaki emitter, lalu mengalir melalui hambatan sebesar 200 ohm, lalu mengalir ke ground. Apabila relay kita sudah aktif, maka rangkaian looping kita ini akan menjadi aktif atau menjadi tertutup akibat switch akan menutup rangkaian kita ini. Sehingga apabila switch sudah menutup rangkaian ini dan rangkaian kita menjadi tertutup, maka ini akan mengaktifkan motor yang ada pada rangkaian kita ini, sehingga akan menyebabkan gerbang mengunci pintu karena motornya sudah aktif. Apabila motornya tidak aktif atau di sini logic state kita menjadi 0, maka
motor tidak akan menjadi bergerak dan switch akan terbuka. Jadi gerbang akan tetap terbuka. Selanjutnya, untuk sensor yang terakhir yang saya gunakan yaitu adalah sensor infrared, yang dimana sensor infrared ini berfungsi untuk mendeteksi panas tubuh hewan. Yang dimana di sini saya menggunakan logic state 1 yang berarti sensor kita sudah aktif. Di sini saya menggunakan sumber sebesar 10 volt yang dimana akan menghasilkan tegangan input pada rangkaian sebelum memasuki kaki non-inverting dari voltage follower adalah sebesar 5 volt. Di mana rumus dari untuk mencari AP dari voltage follower ini adalah output per V input sama dengan plus 1. Di mana juga pada rangkaian voltage follower ini V0 atau V output sama dengan V input. Jadi di sini P input kita bernilai 5 volt yang akan masuk menuju ke kaki non-inverting dari rangkaian kita, lalu mengalir menuju ke eh, output, menghasilkan output sebesar 5 volt juga. Lalu pada kaki non-inverting ini akan dihubungkan ke output. Di sini kita juga menggunakan batasan plus minus 12. Lalu setelah mendapatkan output, selanjutnya kita akan mengalirkan arus menuju ke kaki basis transistor, yang dimana sebelum masuk ke kaki basis transistor ini, arus akan melewati hambatan sebesar 1 kilo ohm, yang dimana nantinya pada rangkaian kita ini hmm, akan mendapatkan tegangan VBE, yaitu tegangan yang mengalir dari basis transistor menuju ke emitter transistor sebesar 0,97 volt, di mana transistor akan aktif dengan tegangan sebesar 0,97 volt karena sudah melebihi batas ketentuannya dari set bias ini. Selanjutnya, apabila transistor sudah aktif, maka power supply bernilai 12 volt ini akan mengalirkan arus menuju ke relay. Selanjutnya, dari relay ini akan mengalir menuju ke kaki basis menuju ke kaki kolektor, lalu masuk ke transistor, masuk lagi ke emitter, dan berakhir ke ground. Apabila relay kita sudah aktif, maka rangkaian kita ini akan menjadi tertutup atau switch akan berubah dari yang awalnya terbuka menjadi tertutup dan akan membuat motor menjadi hidup sehingga akan membuat gerbang mengunci pintu secara otomatis. Yang dimana untuk sensor infrared ini dan sensor vibration ini terletak pada bagian ujung pintu. Pas awal masuk hewan tadi itu di situ sensornya berada. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya mengenai kontrol perangkap binatang atau PB saya untuk soal UAS nomor 4 ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.